Selamat malam semua lause-lause dari 20 gereja, 2 Bajem ya. Saya senang sekali kita bisa bergabung di dalam klasis ini untuk seminar webinar. Sebelum kita akan mulai, kita akan masuk dalam doa, kita naikkan doa bersama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur akan kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh mengadakan webinar bersama gereja-gereja di dalam klasis priangan ini. Kami juga menyerahkan untuk internet semua perangkat di dalam webinar ini, dari awal sampai akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Charlotte yang akan menyampaikan webinar parenting ini, supaya Roh Kudus memimpin dan menolong, sehingga kebenaran mengenai parenting ini sesuai dengan kebenaran-Mu, dan juga berdoa untuk semua peserta bisa memahami, mengerti kebenaran daripada parenting ini dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Bapa di surga, inilah doa-doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Bila ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Dan doa yang jauh sempurna ini, Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Lause Amel. Amin. Terima kasih, Lause Livang. Untuk acara, kami akan serahkan waktu dan acara kepada Bu Charlotte untuk boleh memulai. Oke. Bu Charlotte sudah ditunjuk sebagai co-host atau belum ya? Oh, belum. Sebentar, belum. Bu Charlotte. Iya. Lause Mensan boleh dibantu? Lause Robi jadi host, tolong dibantu. Oke, ya. Sudah. Oke. Terima kasih Lause Robi. Silakan Bu Charlotte. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Bersyukur ya malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom ini ya. Selamat bertemu kembali untuk yang minggu lalu sudah ikut. Ya mudah-mudahan malam hari ini kita jauh lebih melengkapi gitu ya. Memang topiknya unik nih ya. Ortu dekat, anak hebat ya. Kalau mau dibilang anak hebat, hebatnya di mana ya? Kita tuh kepingin kalau kita itu saya bisa minta tolong mungkin dari host bisa bantu saya, mungkin ada yang kecoret dan sebagainya ini bisa dibantu ya. Oke, anak hebat itu hebat apanya? Kita selalu bilang, wah supaya anak saya berhasil ya, maka disekolahkan, kemudian diikutkan ini itu. Nah, supaya posisinya bagus ya. Karena kalau udah posisinya bagus itu karena prestasinya yang baik. Lalu untuk apa Saudara? Untuk gengsi, untuk investasi atau reputasi. Itu kita kadang-kadang pikir iya ya, anak kita itu kalau sudah pintar lalu jadi apa? Oh, jadi dokter. Oh, jadi ini terkenal gitu ya. Kita membayangkan hidupnya enak. Saudara, tapi setelah itu anak kita lupa Tuhan. Enggak dekat sama orang tua. Anda cuma membanggakan saja. Jadi hebat itu di mana sih? Kita bicara soal relasi, ya. Jadi ya ada yang mengatakan anak itu lahir sebagai kertas putih. Betul, anak kita lahir kertas putih. Anak tidak dilahirkan sebagai kertas putih yang kosong. Kalau kertas putih kosong, saya punya 3 anak. 3 anak itu akan saya tulis dengan hal yang sama. Dan jadinya sama persis. Tapi anak-anak itu lahir sudah ada coretan. Sudah ada goresan. Sudah ada robekan. Bahkan punya warna masing-masing. Makanya tiap anak satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Yang satu robek di sebelah situ, yang satu robek di sebelah sana. Goresan di sini atau goresan di sana. Warna juga berbeda-beda.
Jadi kalau kita melihat begini baru kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan anak-anak kita itu tidak ada yang sama. Semuanya unik. Ya, satu dengan yang lain berbeda. The one and the only. Dan waktu diciptakan, manusia itu sudah berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita semua, Daud mengatakan, sejak dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Jadi, natur anak, natur dosa. Nah, ketika anak juga terbuat dari bahan tekstur yang khusus, ada yang tebal, Anda bayangin kertas tebal, karton tebal, itu pasti untuk bikin kotak, bikin dus. Tapi ada kertas yang halus, yang ya bayangkan saja kertas tisu begitu. Ya, pasti penggunaannya berbeda. Jadi kalau anak-anak kita dengan karakter yang keras katakan. Nah, itu karena Tuhan punya tujuan. Kenapa Tuhan ciptakan dengan karakter strong-willed? Keinginannya kuat. Pasti Tuhan punya tujuan untuk hidup anak ini. Jadi saudara kalau melihat bahwa kertas ini ibaratnya kertas. Kertas itu berwarna-warni, udah ketebalannya masing-masing berbeda, dan ada coretan, goresan, dan robekan. Jadilah kita bisa melihat anak-anak kita apa adanya, bukan ada apanya. Jadi saudara, anak-anak kita yang bersalah, berdosa, ya, yang punya natur dosa. Mari kita sama-sama melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Supaya anak kita hebat. Anak yang punya coretan, goresan, dan robekan ini. Tuhan akan pakai di dalam hidupnya. Memang waktu dia kecil mungkin saudara sulit sekali. Karena punya karakteristik yang saudara selalu mungkin bilang, kayak siapa sih ini? Aduh susah amat sih ngedidik anak ini. Kok dia nggak seperti kakaknya? Kenapa? Apa yang salah dengan saya? Nah, saudara, ada satu buku ya, When Good Kids Make Bad Choices. Ketika anak yang baik bisa nggak bikin pilihan-pilihan yang salah? Saudara, jelas bisa. Tadi saya ingatkan bahwa anak kita punya natur dosa. Jadi di dalam keputusan-keputusan yang dia buat, bisa keputusan-keputusan yang salah. Tapi kita ingat, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun kondisi anak-anak kita, dia tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara, apakah dia memilih yang baik atau memilih yang buruk? Tuhan izinkan. Peristiwa, pengalaman, kegagalan, apapun itu ada di dalam izin Tuhan. Jadi ketika di dalam setiap keputusan yang dibuat, karena manusia diciptakan sebagai makhluk free will. Manusia yang punya kehendak bebas. You are free to choose, but you are not free from the consequence of your choice. Kita punya konsekuensi. Dan dari kecil ajarkan anak-anak untuk mengalami konsekuensi dari apa yang dia pilih. Anda harus tega dalam hal ini. Kalau Anda tidak tegas, maka anak berpikir konsekuensi itu bisa ditanggung oleh orang lain. Jadi kita kadang suka mengatakan, saya nggak tahu nih kenapa ini terjadi. Saya nggak percaya ada apa yang dia katakan. Ya, ini ketika Anda menghadapi anak-anak yang gagal. Aduh, kok dia kayak orang lain ya? Saya udah nggak kenal lagi. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saudara, biasa di dalam seminar saya
suka ingatkan orang tua. Apa sih yang paling buruk yang Anda pikir, wow, saya nggak pernah terpikir anak saya bisa begitu. Kalau anak perempuan Anda satu hari datang mengatakan, Ma, Pah, aku hamil. Atau anak laki Anda datang mengatakan, I'm gay. Kita siap nggak? Lalu kalau kita berpikir, nggak mungkin lah, nggak mungkin anak saya begitu. Saudara, hati-hati. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia berkeliling untuk menelan mangsanya. Waspada, saudara. Kalau saudara bilang nggak mungkin, itu nggak membuat saudara alert. Kita harus waspada karena iblis itu sedang mengintai anak-anak kita. Dia akan merebut kita. Kalau kita nggak cepat-cepat bawa anak ini masuk dalam genggaman tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang menggenggam ke dalam pelukan tangan Tuhan. Kalau enggak dunia akan merampas, akan mencengkram dengan tangannya. Kalau Anda tidak segera membawa tangan anak Anda masuk ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Paul David Tripp mengatakan, not all of the wrong your children do is a direct rebellion to authority. Much of the wrong is the result of a lack of character. Jadi nggak semua kesalahan anak kita itu karena dia melawan, memberontak terhadap otoritas kita. Wah, kurang ajar nih anak ya. Jadi saya mesti lebih ajar. Jadi kalau anak kita ketemu, wah dia kurang ajar, Anda malah lebih menekan. Anda lebih menunjukkan otoritas Anda. Dengan Anda mengatakan, kalau kamu nggak suka di rumah ini silahkan keluar. Kalau kamu nggak nurut sama papa nggak sekolahin kamu. Wah, saudara mengatakan begitu karena saudara pikir ancaman Anda akan efektif. Dan Anda pikir saya punya otoritas. Jangan dilawan. Kalau mau macam-macam dilawan, saya akan tunjukkan. Waktu ada satu orang tua bilang, iya anaknya tuh nangis karena dia disuruh putus pacar. Lalu akhirnya ancamannya kalau dia nggak putusin pacar, orang tuanya nggak akan biayain kuliah. Anak ini nangis dengan sedih. Lalu kemudian ketika saya menanyakan, apakah benar kalau dia nggak putusin pacar, betul nggak sekolahin? Oh betul, saya usir dari rumah. Kira-kira itu pasti dilakukan nggak ya? Saya bilang. Kalau anak Anda nggak nurut, mungkin saya sih bisa kejam. Itu waktu dikatakan seperti itu seolah seperti saya sanggup melakukan itu. Saya cuma bilang, wah Pak, Bapak kalau lakukan itu sih nyesel seumur hidup tuh. Kalau demi gengsi, demi pride saya, kamu jangan macam-macam. Saya akan lakukan itu. Wah, saya bilang habis itu sih nangis bombay. Untung anaknya nurut. Dia putusin pacarnya. Tapi setelah itu anak ini juga bergumul dengan segala kesedihannya. Ini orang tua kalau enggak mau memberikan dukungan kepada anak, sangat bahaya. Anak akan cari dukungan dari tempat lain. Saya katakan dia putusin pacar itu demi nurut sama kamu loh. Nurut sama kalian. Jadi harus dihargai. Mengenai dia sedih, dia terluka, ya itu kondisinya. Itu harus didukung. Jangan karena ya kamu pacaran, ya emang harus putus. Dan waktu anak ini sedih menangis, dikatakan, ngapain kamu sedih untuk orang itu? Nggak layak orang itu ditangisin. Wah, tambah sedih anak ini. Saudara, itu terjadi ya. Dan saya melihat lack of character. Ini yang dimiliki bukan hanya anak, tapi juga justru orang tua.
Jadi nggak ada kasih karunia di rumah itu. Nggak ada mercy, nggak ada grace, nggak ada belas kasihan. Jadi saudara, keluarga yang kehilangan kasih karunia Allah, bisa dibayangkan rumah itu seperti apa. Jadi ketika yang ada teriakan, yang ada ancaman, yang ada saudara, siapa menang, siapa kalah. Saudara, nggak ubahnya rumah itu seperti sebuah pertarungan, ya kayak kita ada di ring tinju. Jadi di situ orang bertarung, lihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi saudara, apa yang Tuhan katakan di dalam Amsal 22 ayat 6. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan depart from it. Ya, kalau dia sudah tua, dia nggak akan menyimpang dari jalan itu. Kalaupun dia pernah menyimpang, dia akan balik lagi. In the way he should go. Di jalan yang patut baginya, yang dia harus jalani. Track hidup anak-anak kita itu masing-masing. Nggak ada yang sama. Dan mungkin kita ada di dalam lintasan track itu. Ada terjemahan yang lain. Direct your children onto the right path. And when they are older, they will not leave it. Ayo pimpin anak-anakmu ke jalan yang benar. The right path. Kalau dia sudah besar, dia nggak akan tinggalin jalan itu. Start children off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. Saudara, ayo the right path. Pimpin anak-anak kita, direct. Train up. Nah, saudara, Tim Elmore mengatakan, we have to prepare the child for the path, not the path for the child. Kita harus siapin anak kita untuk jalan itu, for the right path itu. Jadi bukan jalannya yang kita siapin buat anak. Berapa banyak orang tua udah siapin, ini ruko buat anak saya nanti, kalau anak saya dia buka toko, ini pabrik yang terusin anak saya, ini dia harus terusin klinik saya. Saudara, kita seolah-olah pikir bahwa path-nya itu kita yang mesti siapin. Buat anak-anak kita, bukan. Path itu mah Tuhan udah siapkan. Tuhan tahu kok ujungnya ada di mana. Tuhan tahu persis anak-anak kita akan jadi apa. Tuhan sudah hadir di masa depan anak-anak kita. Anda nggak usah khawatir. Tugas Anda, didik anak-anak itu. Prepare the child for the path. Karena kita nggak tahu jalannya seperti apa. Saya tidak tahu ya, apakah ibunya Jokowi itu membayangkan kelak anaknya jadi presiden. Sehingga apakah dia mengatakan, nak, kalau nanti kau jadi presiden, engkau harus ini, harus itu. Saudara, kita nggak pernah tahu path yang akan anak kita jalani. Tapi Anda siapkan. Kalau anak Anda dipilih Tuhan, jadi presiden. Sudah siap. Siapkan anak Anda untuk menjadi apapun yang Tuhan mau. Tentu ini harus kerjasama dengan Tuhan. Karena Anda adalah kawan sekerja Allah.
Anda menyiram, mungkin orang lain memberikan pupuk, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi didiklah, karena anak belum pengalaman. Dia harus diajar, harus dilatih. Mendidik, arti katanya adalah mengabdikan. Jadi mengabdikan anak-anak kita kepada Allah dan kepada kehendaknya. Waktu kita mendidik itu bukan untuk kita. Bukan untuk nanti kalau besar supaya dia ingat saya, nanti kalau saya tua nanti saya dipelihara sama dia. Oh, saudara-saudara akan kecewa deh. Kalau saudara mengharap anak-anak bakal balik modal. Atau anak-anak akan membalas mengabdikan dirinya kepada Anda. No. Ajar anak untuk dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Kalau dia mengabdikan diri kepada Tuhan, Anda tidak perlu khawatir. Kalau dia cinta Tuhan, dia taat kepada Tuhan, masakan dia tidak mengasihi Anda. Karena pasti anak-anak Anda akan mencintai firman Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Kalau firman Tuhan katakan, hormati ayahmu dan ibumu, anak-anak kita pasti menghormati. Jadi nggak usah khawatir. Anda justru harus khawatir kalau anak-anak itu di luar Tuhan. Kalau dia di dalam Tuhan, kalaupun Tuhan tidak izinkan, dia mengabdikan dirinya kepada kita. Ada orang lain kok, atau tangan Tuhan sendiri yang akan menjaga dan memelihara. Jadi kita tidak transaksional dengan anak. Mendidik juga memberi atau meningkatkan kegemaran akan apa, saudara? Kita harus dorong anak-anak mencari Allah. Karena dengan demikian mereka dapat menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang takkan mereka lupakan. Saudara, kita sampai berapa lama sih dampingi anak? Nggak ada yang tahu kan? Apalagi COVID seperti ini. Mungkin minggu depan saudara udah nggak ada, atau bulan depan udah nggak ada, atau tahun depan sudah nggak ada. Tapi anak Anda mungkin masih ada. Biarkan anak Anda terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Anda menuntun, satu tangan pegang tangan anak. Satu tangan lagi Anda pegang tangan Tuhan, karena Anda rekan sekerja Tuhan, tapi juga Anda rekan seperjalanan di dalam hidup anak Anda. Pastikan tangan anak Anda bertemu dengan tangan Tuhan. Dan biarkan dia menggandeng tangan Tuhan seumur hidup. Anda tidak perlu khawatir. Jadi apa yang perlu dididik? Yang perlu dididik adalah sikap hati. Hatinya. Hatilah dengan hati-hatilah dengan hati anak Anda. Dengan hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati itu pusat dari kehidupan kita, saudara. Markus 7, 21-23, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Mengerikan sekali, saudara. Hati itu isinya bisa begini. Semua yang jahat, kalau tidak dididik, kalau kita tidak hati-hati, maka apa yang tersimpan di hati kita, semua hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Jadi mari kita membangun motivasi anak. Melakukan bukan karena takut, sebab ada ancaman, atau melakukan sesuatu bukan karena imbalan, supaya dapat hadiah. Jadi bukan reward and punishment. Tapi dia melakukan karena hal itu benar.
dan sebaliknya tidak melakukan, tentu karena hal itu salah. Apapun resiko dan harga yang dibayar. Karena kebenaranlah dia melakukan hal itu. Karena didasari dari cinta kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Saudara, 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Kalau dia cinta kepada kebenaran, saudara nggak perlu takut. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau anak kita cinta kebenaran, hidup di dalam kebenaran, sekalipun dia harus melalui lorong kegelapan, Anda nggak usah khawatir. Karena Tuhan beserta dengan dia. Karena Tuhan menyertai, gada dan tongkatnya Tuhan itu akan menghibur. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ini yang mestinya goal kita sebagai orang tua. Jadi ketika dia melakukan ataupun tidak melakukan, karena itu benar atau salah. Jadi nggak cukup orang itu baik. Dan kebaikan bisa relatif. Oh, orang punya maksud macam-macam. Oh, dia baik sama saya. Iya, karena ada maunya. Kenapa? Makanya sikap hati, motivasi, karakter itu penting sekali dididik di dalam pribadi anak-anak kita. Dan ketika mereka hidup dalam kebenaran, nggak ada yang lebih membawa kita kepada sukacita. Hidup di dalam Tuhan. Jadi ketika menurut jalan yang patut baginya, ada 3 hal yang saya mau tekankan, yaitu cara didik tepat yang sesuai dengan kondisi anak. Yang kedua, cara hidup patut yang seharusnya diajarkan kepada anak. Yang ketiga, cara pandang benar yang harus dimiliki seorang anak. Cara didik tepat yang sesuai dengan kondisi anak. Itu sesuai dengan tahap perkembangannya. Kadang-kadang orang tua tuh pingin sekali anak tuh cepat gede. Saya bingung ya kalau anak belum genap usianya, tapi rasanya kalau bisa ini masuk kelas 1. Kayak dipaksakan. Ya kan kesian Bu, nanti dia ketuaan di kelas. Buat saya, wah dia lebih baik ketuaan. Artinya dia punya pengalaman early childhood atau usia mudanya itu cukup banyak. Sehingga pengalaman itu membuat dia matang. Nggak usahlah kita, ibaratnya tuh saya ingatkan ya, kayak buah mangga kalau dikarbit. Itu matang cuma di ujungnya, di pangkal. Ujungnya mah asem. Mari kita step by step mendidik. Kita nggak tahu anak ini sampai umur berapa kok. Ada orang tua bilang, ya Bu, sebab nanti ya kalau dia nggak naik kan jadi dia nggak ketuaan. Loh, kok malah siap untuk nggak naik? Ya justru nggak apa-apa, kita sampai dia mateng ya kalau bisa jangan sampai nggak naik. Atau ya nanti kan kalau ketemu pacarnya, ini anak perempuan ya, nanti suaminya jadi lebih muda. Wah, apalagi zaman kayak gini, ya. Suami yang lebih muda sekian tahun, nggak apa-apa, ya, nggak kayak zaman dulu. Jadi, saudara, ayolah sesuai dengan kemampuannya, kemampuan si anak, dan sesuai dengan desain dan tujuan yang Allah tetapkan baginya.
Jangan paksakan. Kalau memang anak Anda kemampuannya atau talentanya cuma 1, ya sudah jadi 2 kan. Kalau 2 ya jadi 4, kalau 5 ya jadi 10. Jangan yang 2 saudara paksa untuk jadi 10. Bisa nggak? Ya mungkin bisa. Tetapi akhirnya dia ngos-ngosan, di luar kemampuannya, dia nggak menikmati, yang ada trauma di dalam relasi, saudara akan menyesal. Jadi saudara, Tuhan sudah mendesain anak-anak kita. Tuhan mau jadikan apa? Tuhan udah punya rencana. Jadi yang kedua, cara hidup patut yang seharusnya diajarkan kepada anak. Cara hidup patut harus dari awal jalan hidupnya, sedini mungkin. Jangan Anda bilang nanti gede juga dia tahu kok. Gimana ya kalau udah salah nanti gedenya? Waktu kecil Anda manjakan. Sudah remaja Anda bilang, ya kamu harus begini, harus begitu. Lah padahal waktu kecil saudara layani, saudara ladeni. Lalu kemudian pada waktu dia mulai remaja, ya kamu harus sendiri. Ya kecilnya aja dimanja, ya hasilnya lah anak manja. Anak manja itu produk. Itu bukan bakat. Jadi Anda nggak bisa lihat bayi, wah ini bakatnya manja. Nggak ada. Jadi bakatnya si anak, ya bukan soal manja itu bukan bakat. Manja itu sebuah konstruksi yang dibangun, yang dibentuk oleh si orang tua. Jadi bentuklah dari awal cara hidup patut itu. Patut yang layak dipanut yaitu keteladanan orang tua. Karena anak belajar dari yang dilihat bukan yang didengar. Teladan. Apa yang bisa dilihat oleh anak, itulah yang dipelajari. Patut yang artinya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak anak. Saudara, kadang kita tuh lebih memikirkan perasaan anak ketimbang kebenaran firman Tuhan. Ketimbang kesenangan Tuhan. Kita tuh merasa, aduh kalau anak begini kesian amat ya. Dia masih kecil ya udahlah. Jadi di tengah-tengah ibadah, kebaktian, saudara tidak mendisiplin. Anak-anak itu harus diberitahu bahwa ini kebaktian dan dia juga tahu kok. Di tempat di mana dia nggak boleh teriak-teriak. Tapi Anda seperti misalnya atau ada orang tua mengatakan, ya maklumlah namanya juga anak-anak. Saudara, justru anak akhirnya tahu kalau dia bisa bebas tanpa batas. Sehingga bablas. Ayolah saudara, anak-anak itu perlu batas. Dia harus tahu dia tidak boleh melanggar batas. Nah, apa yang dilakukan Adam dan Hawa karena dia melanggar batas. Ketidaktaatan dimulai dari mana? Ketika orang tua tidak memberikan batas yang jelas sehingga bablas. Yang ketiga, cara pandang benar yang harus dimiliki seorang anak. Benar yang bersumber dari firman Tuhan. Nggak ada kebenaran di luar dari firman Tuhan. Benar sekalipun berbeda, sekalipun sendiri, nggak apa-apa, apapun resiko dan berapapun harga yang harus dibayar. Memang kebenaran itu sendiri harus ada bayarannya. Karena apa? Kita tahu dunia itu mengarah kepada yang salah. Jadi benar karena satu-satunya fokus dan tujuan hidupnya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu aja. Kalau fokusnya sudah kepada Tuhan, maka Anda lihat, semua yang lain akan menjadi seimbang. Fokus itu ibarat kayak poros. Kalau porosnya udah benar, maka yang lain akan seimbang. Jadi, ayo, kenapa kita harus membangun Christian worldview dalam hidup anak? Apa nih nilai-nilai
Alkitab, nilai-nilai kebenaran. Jadi itulah value-nya. Jangan kompromi dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau engkau mengasihi dunia ini, maka kasih kepada Bapa tidak ada. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi value yang mana yang anak harus ada. Filter yang dibangun. Itu jelas harus dari firman Tuhan. Jadi Francis Chan dalam bukunya Crazy Love ya. Do you know that nothing you do in this life will ever matter unless it is about loving God and loving the people He has made. Nggak ada nih di dunia ini nih nggak yang lebih penting selain kita mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia yang dikasihi Tuhan. Artinya kita mencintai sesama ciptaan Tuhan. Saudara, Ulangan 6 ayat 4-9 mengajarkan bagaimana anak-anak kita mencintai Tuhan. Kalau dia mencintai Tuhan, dia takut Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia setia kepada firman Tuhan, apalagi yang saudara khawatirkan. Waktu kita masih berdosa saja, Tuhan sudah mengasihi kita. Terlebih ketika sekarang kita mengasihi Tuhan. Apakah Tuhan tidak lebih mengasihi kita? Apakah Tuhan nggak lebih mengasihi anak-anak kita ketika dia mengasihi Tuhan? Itu sudah cukup. Ulangan 6 ayat 4-9, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, ketika Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, dia katakan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Jadi kita juga harus bersatu dan Tuhan itu satu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tuhan itu Esa. Sehingga kita mengasihi Tuhan dengan segenap kesatuan hati kita. Saudara, kenapa kita mesti ngajarin soal kesatuan? Bersatu. Keluarga itu ketika Tuhan ciptakan, laki-laki dan perempuan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bersatu dengan istrinya, bersatu ya. Jadi kenapa kesatuan itu sangat amat penting di dalam keluarga. Dan keduanya menjadi satu daging. Saudara, kesatuan itulah yang bisa membawa kita kepada segenap. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Seluruhnya 100%. Enggak, bukan 99%. 100%. Sehingga apa yang diperintahkan itu harus diperhatikan. Dan harus diajarkan, harus dibicarakan. Jadi saudara, apa sih yang menjadi perintah Tuhan? Perhatikan. Keep them. Perhatikan. Saudara, kita harus memperhatikan firman Tuhan, itu kita simpan. Ajarkan itu, impress them. Saudara, ini bukan mengajarkan berulang-ulang seperti kaset rusak. Ngomong terus ngoceh, bawel, bukan. Tapi di sini impress,
ditekankan. Waktu saudara mengajarkan bukan cuma dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan, dengan teladan. Jadi ketika anak melihat apa yang dilakukan dengan apa yang dikatakan itu selaras, linear, itulah integritas, in and out sama, yang di dalam, yang di luar sama. Jadi walk the talk, melakukan apa yang dikatakan. Sehingga itu bisa mengimpress. Ini impress ini seperti kayak Anda sedang menstrika baju. Itu waktu berulang-ulang, itu kan pasti Anda kasih tekanan di situ. Bicarakan. Bicarakan itu, saudara. Bicarakan tentang mengasihi Tuhan. Itulah pendidikan rohani. Berapa banyak saudara bicara soal iman? Faith talk dengan anak saudara. Dengan murid saudara. Kita harus melihat segala sesuatu sebagai kesempatan. Ini waktunya. Sekarang. Jangan tunggu nanti. Belum tentu kita ada kesempatan. Ayo kita lakukan ini. If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita untuk mengikuti Kristus, maka dunia sebaliknya akan ngajarin untuk tidak ikut Tuhan. Dan saat ini kita tahu dunia betul-betul mengerikan. Apalagi dengan anak-anak online. Nggak tahu dia berhubungan dengan siapa, berteman dengan siapa. Anak ada di rumah, di depan mata kita, tapi hatinya ada di mana? Hatinya ada di luar rumah, pikirannya ada di luar rumah. Ini tantangan kita ada di abad ini. Mari kita seperti Joshua mengatakan, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan melayani Tuhan. Biarlah ini yang juga anak-anak lihat. Ya, ketika kita membesarkan anak-anak kita bagi Tuhan, itulah persembahan kita kepada Tuhan. Saudara, mau anak kita hebat seperti apapun. Kalau nggak hebat di mata Tuhan, sia-sia. Ngapain dia hebat di mata manusia? Yang semuanya fana. Bisa binasa. Nggak ada kekekalan. Kecuali Tuhan yang mengacungkan jempol kepada anak kita. Dan Tuhan katakan hebat. Disitulah kita baru bisa dikatakan Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Sampai di sini kita akan masuk ke tanya jawab. Oke, terima kasih Bu Charlotte. Kita sudah membuka tanya jawab. Peserta boleh mengajukan pertanyaan via chat terlebih dahulu. Kemudian itu ada di kolom chat, bisa dipilih, klik di sebelah itu ada panah yang ke bawah, nanti ada akun bernama Tanya Bu Charlotte gitu ya. Oke. Evangelis Yuli, sudah ada pertanyaan yang masukkah dan bisa dibacakan? Baik, dah. Bentar, aku spotlight Evangelis Yuli dulu. Oke. Baiklah, Amel dan Ibu Charlotte, beserta Bapak Ibu, udah begitu banyak pertanyaan dan saya terus memilih pertanyaan yang langsung dengan tema kita pada malam hari ini, orang tua dekat, anak hebat. Saya akan membacakan pertanyaan dari
teman KKI ya, dari Ibu Tina. Selamat malam Bu Tina. Saya ibu dari 3 anak yang masih balita semuanya. Menurut saya mendidik anak di usia golden age tidaklah mudah karena harus memberi contoh dalam kehidupan mereka secara langsung. Tapi terkadang tanpa kita sadari kita suka marah dan berteriak. Apalagi kalau kita capek ya Bu Tina ya. Sehingga anak-anak pun meniru contoh-contoh yang mereka lihat. Pertanyaannya, Bu Charlotte, bolehkah memberikan tips untuk mendidik di usia golden ini supaya anak lebih cinta kepada? Silakan Bu Charlotte. Iya, kita juga manusia berdosa yang punya kelemahan. Jadi kita bukan orang tua sempurna. Kita bisa marah, kita bisa gagal. Nggak apa-apa. Yang penting setiap kali ketika kita melakukan itu, kita tahu nggak baik, kita ngomong sama anak. Kita belajar untuk minta maaf. Kita jadi apa adanya di hadapan anak. Jadi anak juga bisa lihat kita real. Kita bisa minta ampun sama anak dan ajar anak juga untuk bisa mengampuni kita. Jadi pakailah momen-momen seperti itu untuk mengajari anak sebuah kerendahan hati. Kita nggak usah gengsi minta maaf sama anak. Tapi hal itu tentu Anda akan belajar. Artinya ketika kita lemah tuh bukan begini. Ya udah, emang saya orangnya begini, emang saya lemah. Habis mau bagaimana? Ya kalau memang saya marah-marah ya udah, memang saya kayak gitu. Tentu saja ketika kita punya kelemahan, kita bukan untuk hidup di dalam dosa. Pasti Tuhan mau kita bertumbuh. Kita harus belajar bagaimana untuk hidup di dalam pimpinan roh. Bukan di dalam kedagingan. Kita punya pilihan mau marah atau enggak marah. Jadi jangan diumbar. Artinya saudara tidak ada pengendalian diri. Kalau sudah gagal, sudah jatuh kan kita enggak mau jatuh di lubang yang sama. Jadi kita harus belajar. Jadi katakan kepada anak, mama lagi belajar. Kalau perlu Anda buat catatan-catatan, ya misalnya tulisan-tulisan, ayat-ayat atau apapun yang mengingatkan. Kalau Anda sudah mau marah, apa yang Anda harus lakukan? Menurut saya Anda lebih baik minum air 2 galon, ya supaya padam amarah. Atau saudara masuk kamar, saudara mau teriak, saudara mau ke kamar mandi, saudara mau nangis, saudara frustasi, ya saudara ada cara, saudara bisa nyanyi, ya atau saudara dengerin musik, atau saudara apa? Ayo kita harus punya saluran, outletnya, ya kita ini punya pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensi. Jadi ayolah, masa kita mau terus-menerus seperti itu, ya. Tapi kalaupun sampai kita jatuh, ya kita harus belajar. Justru di situ kita jadi tahu bahwa kita bukan sempurna. Next. Oke, Penyelis Yuli, boleh next. Sorry, tadi pertanyaannya dari siapa, Lause Yuli? Jadi aku sekalian ketik di kolom chat supaya nanti Bu Charlotte bisa pilih pas setelah ini. Dari Ibu Tina GKI Agape ya. Tetapi ternyata ada memang pertanyaan yang mirip, sangat private ya, sangat rahasia, sangat rahasia sehingga baiklah. Sebaiknya nggak apa-apa, di-keep saja di-keep saja boleh. Ya. Oke ya. Jadi memang tadi
adalah orang tua dekat anak hebat. Tetapi yang namanya orang tua berarti ada dua orang tua di sana, tidak hanya mama dan tidak juga hanya ayah. Ya, menjadi pertanyaannya adalah bagaimana ya kalau suami kurang mendidik atau tidak bisa, tidak mau mendidik anak-anak, bahkan sikap dan karakter suami tidak bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Ya. Suami yang kita pilih itu suami yang juga tidak sempurna. Punya banyak cacatnya. Dia membawa inner child waktu dia kecil. Dia juga mungkin tidak dididik oleh orang tuanya atau oleh ayahnya. Sehingga dia tidak punya contoh. Dan si suami ini juga mungkin punya luka-luka. Jadi maukah Anda berperan justru sebagai penolong? Bukan penggonggong. A husband need a helper, not a herder, katanya ya. Jadi dia butuh untuk diteguhkan. Kalau dia lumpuh, quote unquote ya, jadi dia nggak berfungsi sebagai ayah. Anda berdoa minta kekuatan, hikmat dari Tuhan. Tapi bukan dengan cara menjelek-jelekan papahnya anak-anak di depan anak-anak. Tuh, bapakmu tuh begitu. Tuh, lihat tuh kelakuannya. Tuh kayak gitu. Ini nggak bijaksana. Dan akhirnya anak-anak tidak hormat, tidak respect. Dari mana anak belajar hormat kepada ayahnya? Yaitu dari ibunya yang menghormati ayah. Lepas daripada si ayah ini punya karakter jelek, karakter buruk. Ya, itu mah udah resiko. Kan waktu kita menikah bukannya dipaksa, ya. Ya sudah, kita doakan. Mungkin Tuhan sedang proses dia. Jadi, jangan Anda melihat begini. Wah, itu mesti dilawan. Si suami dilawan, jadi Anda membangun sekutu Anda dan anak-anak untuk melawan papanya atau melawan suami Anda. Saya kira itu pasti jahat di mata Tuhan. Jadi sudah diingatkan di Amsal 31. Bagaimana wanita yang dia lebih daripada permata. Dia berbuat baik. Dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Wow, sepanjang hidupnya. Ditekankan di situ ya, berbuat baik tapi tidak berbuat jahat. Kadang-kadang kita merasa baik nih, udah jadi ibu, kita ngurus anak, kita juga mungkin bantu cari uang, kita apa, kita udah merasa wah kita tuh jadi lebih baik, lebih benar, lebih pintar. Nah, kalau udah merasa lebih, jadilah kita sombong. Jadi, disinilah Tuhan mau membentuk kita. Jadi lewat orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Yang mungkin kita tahu ini membuat kita menderita, membuat kita susah. Tapi Tuhan justru sedang mengamplas kita. Ya, supaya pinggir-pinggir yang tajam, pinggir-pinggir yang kasar itu dihaluskan. Ya, karakter kita dihaluskan. Oke, next. Next. Ya, ini ada pertanyaan yang sangat bagus ya. Dari Bapak Budi Leong ya, PKI Jatinegara. Bagaimana Bu Charlotte supaya anak punya pengalaman rohani dengan Tuhan? Itu ya pertanyaannya ya. Kita hanya bisa berdoa, minta Tuhan kasih pengalaman itu. Sesuatu yang dia harus alami bersama dengan Tuhan.
pastilah ketika kita mengajak dia juga bersama-sama. Jadi waktu anak itu mengatakan, "Pak, aku dapat ulangan jelek. Aku gagal." Saudara, di situ momen di mana yang paling penting justru Anda tunjukin adanya grace, adanya kasih karunia, adanya kasih Allah. Dengan mengatakan, nggak apa-apa. Kamu tetap anak papi. Kamu tetap anak Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Kalau kamu dapat jelek, itu artinya kamu tahu kamu belum cukup belajar. Harus tambah lagi. Aku udah belajar pas semalam, tapi tadi aku lupa. Nggak apa-apa. Tuhan kasih kita pengalaman. Makanya kenapa kita mesti bergantung sama Tuhan. Bukan artinya kalau kita belajar, pasti kita ingat semua yang kita pelajari. Kadang-kadang kita harus bersandar sama Tuhan. Bukan bersandar pada kepandaian kita. Saudara, pengalaman-pengalaman yang paling up dan paling down, itu kesempatan untuk dia mengalami Tuhan. Jadi saudara, kapan hadir dalam hidup anak? Anytime. Karena saat itu kejadian, saudara ada di situ. Dan saudara sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Saudara sebagai wakil Tuhan, sebagai orang tua. Saudara, saya pikir kalau kita ada di dalam hidup anak, Tuhan kasih tuh kesempatan pengalaman-pengalaman rohani. Ketika anak bergumul, dia dibully sama teman, pulang nangis, dia dikatain apa, mungkin dia dijorokin, atau dia dipukul, dia didorong, apalah. Kan kita orang tua biasa begini, kalau kamu dipukul-pukul lagi. Atau mana anaknya sini, papa yang hadepin besok. Saudara nggak melibatkan Tuhan tuh. Saudara pikir, ini masalah saya harus diatasin secara rasional. Saudara, apapun yang kita alami, saudara. Wong makan minum aja mesti memuliakan Tuhan ya. Makan minum tuh yang sederhana sekali. Apalagi ketika kita dibully, kita harus memuliakan Tuhan. Gimana caranya dibully nggak memuliakan Tuhan? Saudara, dengan mengampuni orang yang membuli. Tapi bukan artinya jadi kita nyodorin diri. Nggak apa-apa deh, bully lagi aja. Oh, bukan begitu. Banyak cara, saudara. Tentu saja yang pertama, saudara nggak boleh menanggung sakit hati anak. Kalau saudara sudah menanggung, ya artinya anak yang digituin saudara yang sakit hati. Tapi boleh nggak Anda melihat setiap peristiwa itu Tuhan izinkan. Tuhan ada kok di samping anak kita. Tuhan ada di sisi. Lalu kita bilang, kenapa nggak Tuhan hindari? Dah, ya kenapa harus dihindari? Orang itu memang harus melalui peristiwa-peristiwa menyakitkan, nggak apa-apa. Untuk bisa apa? Untuk bisa mengampuni. Kita kan nggak bisa ngampunin kalau nggak ada yang nyakitin. Jadi bersyukurlah untuk peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati anak kita atau mengecewakan kita, nggak apa-apa, sangat nggak apa-apa, ya. Dan disitulah justru kita mengalami kasih karunia Tuhan. Ibrani 12 ayat 15. Janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang akan merusuhkan dan mencemarkan banyak orang, ya, yang akan menjadi kerusuhan, saudara ya. Ada balas dendam, ya, ada kemarahan, ada dendam, ada kebencian. Nah, di situ kasih Allah nggak ada. Ya, kira-kira gitu ya. Silahkan. Next ya. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pentingnya
mesbah doa keluarga di dalam mendidik anak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kapan anak saudara dengar firman Tuhan? Tentu di dalam mesbah keluarga. Kan Anda nggak sambil marah, Anda pakai ayat. Ya. Saya pikir justru harus dikondisikan anak-anak itu mendengar firman Tuhan. Kita belajar dari bagaimana orang Israel. Ya, Tuhan karuniai kepandaian yang luar biasa. Karena ada sejak kecil anak-anak ini diajarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu memang kita harus tinggal hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa? Ini apa sih yang masuk dalam pikiran kita coba? Setiap hari anak-anak kita itu dimasukkan berbagai nilai-nilai falsafah hidup dari banyak hal, dari temannya, dari media sosial. Saudara, mengerikan sekali. Atta Halilintar itu punya pengikut 5 juta. Waktu dia menikah, itu malam pertamanya di-upload gitu, walaupun bukan konten pornografi. Tetapi nilai apa yang mau disampaikan? Dia mendatangi rumah-rumah artis yang mewah-mewah, yang barangnya mahal, yang punya barang mahal, koleksi mahal-mahal. Lalu value apa yang mau anak-anak kita lihat? Ini baru-baru ini kan kita rame ya. Indosiar kan ada satu sinetron yang tentang Pak Tirta dan ketiga istrinya. Istri yang pertama apa gitu, istri yang kedua, lalu ada istri ketiga yang mana yang memainkan peran anak umur 15 tahun. Si Pak Tirtanya 39 tahun, ini yang the realnya. Dan itu ada kisah tentang malam pertama dan sebagainya. Saudara, nilai apa yang mau diberikan? Aduh, kalau saudara nggak cekokin ya istilahnya ya. Sebetulnya saya nggak mau cekok lah, cangkok gitu ya. Dicangkokkan anak kepada firman Tuhan, kepada value yang benar. Itu value luar tuh akan dengan deras menggerus anak-anak kita, ya. Dan itu pasti nggak ada pegangan deh, ya. Kalau udah digerus oleh nilai-nilai dunia. Jadi dari mana seorang mempertahankan kelakuan yang bersih kalau bukan dengan firman Tuhan yang disimpan di dalam hatinya. Itu yang menjadi filter. Next. Ada satu pertanyaan, tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Teman tanya, anaknya bilang kenapa papa selingkuh dan meninggalkan kita. Sudah lama papa nggak bertobat. Kenapa Tuhan kok membiarkan kita dipermalukan? Kan Tuhan bisa larang papa. Kenapa Tuhan diam saja? Saya tahu pasti ini jawaban yang tidak mudah. Kalau Anda nggak tahu, Anda harus jawab nggak tahu. Banyak misteri Allah dalam hidup kita yang memang Tuhan nggak bukakan. Ulangan 29 ayat 29. Yang Tuhan mau nyatakan, Tuhan nyatakan. Yang Tuhan nggak nyatakan juga Tuhan nggak nyatakan. Kalau sampai kepada satu titik, anak bilang, kenapa Tuhan diam? Saya berharap si Anda yang harus mengatakan, tidak, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan terus bekerja. Cuman papa mengeraskan hati. Kenapa Tuhan biarkan papa mengeraskan hati? Tuhan izinkan papa mengeraskan hati. Tapi mari kita berdoa. Karena dengan kita berdoa, Tuhan akan kasih kita kekuatan. Karena dengan kita berdoa, kita juga berperang. Peperangan kita bukan melawan daging, artinya si ayahnya.
tapi melawan satu power yang menguasai si papa yang selingkuh. Jadi si papa ini ada di bawah kuasa dosa, dan dia belum sanggup untuk bisa keluar dari sana. Mari kita berdoa di dalam peperangan ini. Ajak anak untuk berperang secara rohani. Anggap sekarang papa lagi di ICU. Mungkin ada kondisi-kondisi secara, misalnya, ini secara rohani, ini secara kesehatan, ini secara mental. Apapun itu. Kita berdoa. Dan waktu kita berdoa, kita nggak tahu waktunya Tuhan. Jadi mari terus berharap. Apakah Tuhan mengizinkan? Begini, apakah Tuhan, kalau kita yang namanya dekat Tuhan, artinya Tuhan tidak mengizinkan? Banyak sekali peristiwa kita melihat. Ada Ayub, ada perempuan yang janda, ya, yang dimana udah nggak punya apa-apa lagi, dia cuma punya 1 buli minyak tanah, 1 buli minyak yang bagaimana dia mengalami mujizat Allah. Jadi kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan itu apa, tapi yang Tuhan mau kita tetap setia. Jadi jangan menyerah. Waktu anak-anak mengalami itu, maukah ibu dan anak justru bersatu, makin menguatkan. Ya, setiap kali gelisah, setiap kali kita ini, kita datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Saya percaya kita punya Allah yang hidup. Allah akan berkata-kata dan akan memberikan insight di dalam pikiran kita dan anak kita. Ya. Ya. Langsung Amel, bagaimana? Masih ada waktu untuk Q&A? Masih ya. Alia banyak sekali pertanyaan dan pertanyaannya bagus-bagus semua. Tetapi saya harus memilih ya Bapak Ibu, maafkan saya kalau saya tidak bisa membacakan semua dan juga Bu Salo nggak bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Oke, ini ada sebuah pertanyaan dari GKI Citra Raya. Halo Ibu Lois. Bagaimana membangun hubungan dengan anak setelah kita terlanjur sudah lama tidak membangun hubungan dengan anak kita karena kita sudah terlalu lelah bekerja. Ini pergumulan dari ibu-ibu yang ibu-ibu berkarir kayaknya ini ya. Bagaimana memulai kembali sehingga anak kita bisa mempercayai kita lagi dan membawanya kepada Tuhan. Rekonsiliasi. Kita harus datang kepada dia, kita minta maaf. Karena selama ini berarti kita terlalu sibuk dan mengurusi hal-hal lain. Lebih banyak fokus kita. Nah, jadi kita harus minta pengampunan dari anak itu. Apakah langsung dia maafkan? Belum tentu. Jadi kalau dia belum maafkan, nggak apa-apa. Jangan desak dia. Jangan bilang, ya mama minta maaf, kalau kamu nggak maafin, nanti kamu loh yang dosa. Nah itu malah ngancem. Atau Anda bilang, mama minta maaf, abis kamu juga sih yang begitu. Itu namanya menyalahkan. Waktu Anda minta maaf, sebelum datang kepada dia, Anda harus datang kepada Tuhan, supaya beres dulu nih Anda dengan Tuhan. Anda harus bisa mengampuni diri sendiri. Melalui minta pengampunan dari Tuhan. Sehingga lepas si anak mengampuni atau tidak, nggak soal. Tapi Anda harus nyatakan kepada anak Anda bahwa mama salah. Sehingga membuat kamu jadi kehilangan seperti ini. Sehingga membuat kamu jauh. Sehingga membuat kamu bla bla bla. Jadi yang pertama minta maaf apa yang kita lakukan. Yang kedua, apa yang terjadi dengan anak. Dan yang ketiga, baik mohon.
Maukah kamu memaafkan mama? Dan biarkan itu berproses, Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa. Saya sering kali juga melakukan hal itu kepada anak waktu dulu. Ya, dan anak saya juga belajar untuk proses mengampuni. Jadi mulai lagi sesuatu yang baru. It's never too late. Nggak ada yang terlambat untuk sebuah keajaiban. Ya, next. Amin, amin, nggak ada yang terlambat ya. Satu lagi mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Dewi, masih dari teman-teman kita GKI Citra Raya. Dia menanyakan, karena dia memiliki 3 anak, 9 tahun, 7 tahun, dan 1 tahun. Bu Dewi juga sudah berusaha untuk memperkenalkan anak kepada Tuhan kepada anak-anak, dan juga sekolah mengambil andil yang begitu besar di dalam mendidik mereka. Tetapi di zaman serba online saat ini ya, di mana sekolah minggu, kebaktian-kebaktian lewat Zoom atau YouTube, Bu Dewi merasa bergumul karena anak lebih tertarik dengan game online dibanding dengan kerohanian. Bagaimana saya membuat anak benar-benar antusias dalam hal-hal rohani tanpa terpaksa? Ya, dunia memang selalu lebih menarik. Ya, nggak usah anak-anak, kita aja juga orang dewasa, kita sering lebih tertarik kepada dunia ini daripada kepada Tuhan. Jadi disinilah sebetulnya peran orang tua. Bagaimana anak tertarik kepada Tuhan? Kalau sama orang tuanya aja dia nggak tertarik. Kalau Anda nggak bisa menarik hati anak Anda datang kepada Anda, bagaimana anak itu bisa Anda bawa datang kepada Tuhan? Jadi Tuhan memakai kita nih orang tua yang ada di bumi ini untuk kita dulu nih bisa mengambil hati anak. Kalau kita isinya marah-marah, ngomel-ngomel, tegang, ya nggak akanlah anak tertarik, mau ngomong sama kita aja males. Karena bentar lagi mungkin orang tua akan ngamuk, akan marah. Ayolah, saya mengajak ibu-ibu, saat anak-anak sedang tertarik kepada dunia, Anda datang dulu dekat sama Tuhan. Sehingga Anda mendapat ketenangan. Hanya dekat, Allah saja aku tenang. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Belajarlah dariku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau ibu sudah tenang, pasti ibu akan menghadapinya beda. Karena waktu ibu tenang, ibu tahu ini semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Kita tuh nggak tenang karena kita khawatir, kita gusar, gelisah. Ini gimana nih? Nanti kalau dia gini gimana? Apalagi banyak yang serem-serem sekarang ya. Ada pedofilia, menyamar. Belum lagi hal-hal lain lah. Dunia ini memang menyeramkan. Kalau kita terpaku kepada itu, nah yang ada apa? Yang ada kita bukan menggenggam tangan anak kita, tapi kita mencengkram. Waktu kita mencengkram, pastilah anak-anak kita memberontak. Dia mau membebaskan diri dari cengkraman. Mari kita tuntun anak kita. Menuntun bukan menuntut. Kita menggenggam bukan mencengkram. Kita jalan beriringan. Jangan menyeret dia. Menyeret dia untuk datang kepada Tuhan. Yang ada dia akan semakin menjauh. Mari saudara. Sebagaimana Anda dituntun oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala menuntun domba.
Dan kita domba yang lagi dituntun Sang Gembala Agung. Kita juga mengalami itu ketika kita dituntun, marilah kita juga menuntun anak-anak kita ke air yang tenang. Ke air yang tenang. Jiwa anak-anak kita juga butuh air tenang. Bukan air yang bergolak begitu. Air yang deras, nggak bisa minum. Ya, takut hanyut. Jadi ketenangan dari orang tua itulah yang dibutuhkan. Ayo jangan gelisah. Percaya kita kepada Tuhan. Kalaupun apapun yang terjadi, kita cuma bilang, Tuhan biarlah itu tetap ada di dalam genggaman tangan-Mu. Aku menyerahkan anak-anakku untuk hidup di dalam kebenaran. Itu saja. Tentu di dalam hal ini ketika saudara berseru minta pertolongan Tuhan. Ketika Mazmur 121, ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dari Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kasih. Baik, Mas Amir, gimana? Mas Yuli, masih ada berapa pertanyaan kah yang belum sempat dibacakan atau terlalu banyak gitu? Ada lebih dari 20 pertanyaan lagi. Oh, kita tidak akan selesai sampai midnight kalau begitu. Kira-kira gimana menurut Mas Yuli, kita mungkin masih bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi mungkin yang dilihat mungkin ya. Boleh satu lagi, Losa. Satu lagi aja ya, tapi kita minta maaf sekali kepada peserta yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi memang keterbatasan waktu ya. Oke. Satu lagi aja loh, Yuli. Satu lagi boleh ya, Bu Charlotte? Boleh. Iya. Ya. Ini ada satu pertanyaan juga dari teman kita GKI Citra Raya. Bentar, saya lihat dulu ya. Oh, betul. Bagaimana tipsnya membuka percakapan yang intim dengan anak laki-laki saya yang sudah berusia 16 tahun? Papanya koleris dan dia melankolis. Sering tidak ketemu. Apalagi sekarang dengan seringnya sama-sama online. Di zaman online ini, bagaimana caranya, Bu Charlotte? Iya, memang kalau sudah 16 tahun tuh sudah cukup besar ya. Anda harus ingat nggak lama lagi loh sama Anda. Mungkin harus diingatkan ayahnya. Ini tinggal 2 tahun lagi, anak kita keluar dari rumah. Begitu dia kuliah, bisa keluar kota, keluar negeri, apalagi kalau dapat beasiswa dan sebagainya. Kalau sudah keluar kota, lanjut S1, S2, S3, atau nikah di sana, kerja di sana, nggak balik-balik. Ibaratnya tinggal 2 tahun lagi Anda bye-bye sama anak. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Tapi Anda sebagai istri jangan menggurui, menceramahi suami. Suami nggak bisa, ya. Anda nggak bisa mendominasi. Anda hanya ingatkan saja. Anak kita udah besar ya, udah 16 tahun. Bentar lagi udah lulus SMA, udah keluar nih dari rumah. Karena diharapkan dia punya waktu one-on-one sama ayahnya. Anak laki mesti dekat sama ayahnya. Supaya dia tahu figur laki-laki itu ada di papahnya. Supaya buat dia mau seperti kayak papa. Anak perempuan mesti dekat sama ayahnya supaya dia tahu. Dia kalau cari suami yang figur seperti ayahnya. Kekaguman itu yang akan membuat anak-anak kita. Dia melihat ayahnya. Dia melihat sosok sebuah keluarga. Dan kita nggak usah khawatir anak kita bakal jadi gay atau jadi lesbian. Kalau anak laki kagum sama ayahnya, pastilah dia akan menikah dengan perempuan. Kayak papahnya menikah dengan mamahnya.
Anak perempuan juga kalau kagum sama papanya, pasti dia cari suami yang akan menikahi dia, yang akan mencintai keluarga. Kalau si papa koleris, anak melankolis ya bukan kebetulan lah. Tuhan tuh juga pasti menempatkan, saling melengkapi. Cuma kalau si papa quote unquote tidak berfungsi, ya ibu. Sempatkan ajak makan keluar, apa yang dia senang. Ambil hatinya. Menangkan hatinya. Nggak usah ngotot untuk yang nggak perlu. Ayo ngobrol, bukan ngoceh. Kalau ngobrol kan dialog ya. Kalau ngoceh tuh monolog. Ya, ayo ngomong, jangan ngotot. Ya, ngomong, bicara. Nggak apa-apa. Ini kan udah lama dia nggak deket, mungkin dia nggak ngobrol. Anda aja yang cerita. Nanti lama-lama dia kepancing kok. Tapi jangan paksa dia, ayo cerita dong ke mama, kamu tadi ngapain? Kamu ngomong sama siapa? Temanmu bagaimana? Makin dia menutup diri. Karena sudah 16 tahun, dia nggak biasa ngobrol sama orang tua. Biasa dia curhatnya sama teman. Jadi kasih dia rasa aman, rasa nyaman. Karena orang tuh mau curhat, kan dia harus tahu, ini kalau saya curhat begini reaksinya kayak apa nih? Ini bakal marah nggak nih? Kalau saya curhat begini bakal ada 1001 nasihat nggak? Nah dia bisa predik apa nih yang akan terjadi. Jadi Anda mesti ngubah mindset-nya dia. Yang artinya kalau dia melihatnya selalu marah gitu, ya udah kebayang lah. Jangan ngomong dah. Kalau ngomong begini pasti marah. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang udah bisa membaca responnya Anda kayak apa. Dilihat tentu dari kebiasaan. Jadi kalau Anda berubah, saya yakin kok anak berubah. Kuncinya kita berubah dulu. Kalau kita nggak berubah, jangan harap anak-anak berubah. Ya. Mas Amel, silakan. Oke. Terima kasih Bu Charlotte untuk sesi tanya jawabnya. Nanti Bu Charlotte bisa boleh pilih nanti pemenangnya boleh di-share ke Evangelis Yuli ya. Sementara menunggu Bu Charlotte untuk memilih 3 pertanyaan terbaik, mungkin nanti kalau mungkin yang terpilihnya yang anonim nggak apa-apa ya, nanti Evangelis Yuli yang akan menyampaikan ya hadiahnya nanti ya. Mungkin ada tadi yang pertanyaannya disebutnya anonim aja gitu kalau nggak ada namanya. Sementara menunggu Bu Charlotte memilih, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner. Ini saya bagikan di kolom chat, boleh di-share, boleh diklik. Di situ ada 5 pertanyaan ya, nggak terlalu banyak sih, cuman tinggal dipilih klik ya, atau kalau mau beri usulan boleh diakses. Linknya sudah dibagikan di kolom chat. Oke, ini saya akan aktifkan. Bentar ya. Oke. Oke, sebentar saya akan cek.
Untuk kuesioner sudah ada 9, 10 ya sedang ongoing ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkenan mengisi kuesioner. Oke, peserta hari ini puji Tuhan ya sampai mencapai 250. Wah, malam-malam tapi semua orang tua ini rindu ya untuk mendapatkan berkat. Aku rasa mungkin boleh kalau ada yang mau mungkin mau sharing gitu ya, 1 atau 2 orang kesan-pesan hari ini 2 menit saja. Misalkan ini kolom unmute themselves-nya udah diaktifkan ya, jadi mungkin kalau mau bicara langsung boleh gitu. Biasanya malu-malu sih. Oke. Sudah ada pemenangnya, Evangelis Yuli? Udah. Oke. Bapak Ivan boleh dibantu untuk share hadiahnya apa nih, Ji? Sementara menunggu teman-teman yang masih mengisi kuesioner ya. Ya, hadiahnya ini adalah pengumuman 3 pertanyaan terbaik. Ini akan dikirimkan, 3 pertanyaan terbaik ini akan dikirimkan sebuah buku berjudul Family Discipleship, Permuritan Keluarga. Buku ini sudah difilter, jadi bagus untuk mencoba memulai ya pemuritan di dalam keluarga. Ini penting sekali, jadi berharap buku ini juga bisa menjadi pembekalan bagi orang tua dalam mendidik anak. Oke, silakan Evangelis Yuli. Jeng-jeng. Selamat untuk teman kita Dewi dari GKI Citra Raya. Kemudian untuk yang kedua adalah Bapak Budi Leong GKI Jatinegara. Kemudian Ibu Lois, tadi saya lupa nih, Ibu Lois dari GKI Citra mana Raya ya? Oh, Citra Raya juga. Yang pertama Bapak siapa, maaf? Ibu Dewi dari Citra Raya. Yang kedua Bapak Budi Leong. Budi Leong GKI Jatinegara. Dan juga yang terakhir Ibu Lois ya, dari GKI Citra Raya juga. Tolong untuk pemenang ini, kalau GKI Jatinegara mungkin bisa kita hubungi ya, tapi yang dari Citra Raya boleh memberikan alamat ya pada linknya Evangelis Yuli, link tanya Bu Charlotte ini boleh dikirimkan. Lewat WA aja boleh, nomor saya. Oh ya, boleh. Lewat WA, betul. Nah ini adalah WA-nya Ibu Yuli, jadi boleh di-save untuk kita mengirimkan bukunya ya. Ibu Lois ya, dari Citra Raya yang ketiga. Oke, Evangelis Yuli boleh dilanjutkan mungkin untuk doa penutup. Kita akan segera. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan dari seminar parenting pada malam hari ini dengan tema Orang Tua Dekat Anak Hebat. Melihat dari peserta yang tadi sampai 271 peserta, itu mengingatkan saya bahwa setiap kita orang tua tentunya ingin dekat dengan anak. Dan juga berharap agar anak-anak kita bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Dalam seminar ini saya mendapatkan hal yang baru dari Ibu Charlotte, yaitu bahwa kita adalah rekan sekerja Allah, di mana tangan kita yang satu memegang tangan anak kita, dan tangan yang satu memegang tangan Tuhan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi kita mengupayakan supaya tangan anak kita berpegangan dengan tangan Tuhan seumur hidupnya. Ternyata itulah yang disebut dengan orang tua yang dekat dengan anak. Dan ternyata di dalam seminar ini Ibu Charlotte tidak membebani kita, anak yang hebat itu harus memiliki IQ yang tinggi, memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, atau nilai raport, nilai kelulusan yang sangat tinggi. Ternyata Ibu Charlotte menyampaikan kepada kita bahwa anak hebat itu adalah anak-anak yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang akhirnya mengabdikan dirinya untuk Tuhan.
sesuai dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 yang berkata demikian, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Terima kasih untuk Bu Charlotte yang sudah membekali kami setiap orang tua yang hadir dalam ruang Zoom ini. Terima kasih juga untuk kehadiran daripada Bapak Ibu, baik itu di dalam ruang lingkup GKI Klasis Priangan dan juga gereja-gereja lain, gereja-gereja tetangga, bahkan ada yang dari luar kota. Kiranya Tuhan yang menolong kita, memampukan kita untuk boleh mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengabdi bukan kepada diri kita, tetapi mengabdi kepada Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pembekalan pada malam hari ini dalam seminar yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Charlotte. Banyak hal yang kami boleh belajar, banyak hal yang kami boleh ditegur, diingatkan kembali dan diteguhkan kembali, supaya kami boleh membangun hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Karena itu sangat penting di dalam kami membangun hubungan kami dengan anak-anak kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong untuk setiap kami orang tua, memampukan kami, memperlengkapi kami, untuk kami boleh menjadi rekan sekerja Allah di dalam menuntun anak-anak kami di dalam kebenaran, sehingga anak-anak ini sungguh menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kelak mereka menjadi anak-anak yang membawa Injil Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan, kami orang yang berdosa. Kami begitu banyak kekurangan dan kelemahan. Begitu banyak keterbatasan. Namun kami percaya tugas di dalam menjadi orang tua berasal dari Tuhan. Tuhan yang akan memperlengkapi kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengampuni kami, dan Tuhan yang terus memampukan kami untuk menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Charlotte yang sudah memberkati kami pada malam hari ini. Tuhan pakai dengan luar biasa, dimanapun dan kapanpun Tuhan memakai beliau, supaya lebih banyak lagi orang tua dan anak-anak yang dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ruang Zoom ini. Kami bersyukur kepada Allah yang telah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama. Wah, ini sesi ditunggu-tunggu nih katanya. Walaupun fotonya kecil-kecil, boleh ini ya, boleh dibuka. Kita ada sekitar 9 halaman ini. Jadi mohon bersabar, kita akan foto satu-satu. Oke, saya akan mulai dari halaman pertama dulu ya. Mohon maaf karena saya nggak tahu ya, halaman pertama saya mungkin bukan halaman pertama Bapak Ibu, jadi setiap 1, 2, 3 semua siap action aja ya. Oke. Ini halaman pertama. Sebentar. Oke, ini kemudian halaman kedua. Kita ada 9 halaman ya Bapak Ibu. Iya, mohon bersabar ya. Kami mengucap syukur sekali ya untuk kesempatan kali ini. Kita benar-benar dari segala waktu dan tempat kita bisa dipersatukan untuk mendengarkan webinar parenting hari ini. Kami berharap dari panitia supaya bisa membekali ya seperti yang tadi. Terima kasih sekali juga Bu Charlotte. Ya, oke. Saya baru sampai di halaman halaman 4 sebentar. Halaman 5 sekarang. Ada yang berfoto dengan anaknya nih. Sebentar lagi udah waktunya menidurkan anak sepertinya ya. Oke, halaman 6 sekarang. Oh, ini keburu ini nih. Halaman 7.
Oke. 8. Oke, selesai. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Selamat malam, acara webinar kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Oh, ada Bu Anti dari GKI Buaran. Temanku. Ada dari GKI juga. Hai, Bang. Ini masih ada bocah-bocah. Terima kasih semua. Bye. Bye. Bye.